Halo, pernah nggak sih Anda berharap eh, ada cara gitu ya, buat menyerap kebijaksanaan bertahun-tahun, tapi dalam waktu singkat? Kayaknya banyak yang mau gitu ya. Nah, pembahasan kita kali ini, itu pas banget nih. Kita mau gali ide persis seperti itu. Oke, kita akan menyelami bab 11 dari buku Effortless. Judulnya Learn, Leverage the Best of What Others Know. Leveraging ya, memanfaatkan. Ya, intinya gimana kita bisa manfaatin pengetahuan yang udah ada, biar kita bisa melesat maju gitu. Persis. Ini kunci loh buat membuka apa yang buku ini sebut hasil effortless. Hasil effortless. Oke, ya pencapaian yang berkelanjutan tapi tanpa harus terus-terusan ulang usaha dari nol. Coba bayangin deh. Gimana tuh? Daripada kita kerja keras sekali, buat hasil yang sekali pakai aja, itu kan namanya hasil linear. All linear, sekali kerja, sekali hasil. Betul. Nah, kita fokusnya ke strategi yang ngasih hasil berulang, itu namanya hasil residual. Residual. Berulang ya? Contohnya gimana tuh bedanya? Sederhananya gini, hasil linear tuh kayak upah harian. Anda kerja hari ini, dibayar hari ini, selesai. Oke, paham. Kalau hasil residual itu kayak royalti buku misalnya. Kerja kerasnya di awal pas nulis, tapi hasilnya bisa terus ngalir bertahun-tahun kemudian. Oke. Itu jelas banget bedanya. Jadi, misi kita sekarang ini kayak mencari pengungkit gitu ya di dalam pengetahuan orang lain? Bisa dibilang gitu. Pengungkit, sumber kita ya jelas dari kutipan bab 11 buku Effortless ini. Rasanya ini kayak nyari jalan pintas tapi yang cerdas gitu ya, bukan curang loh ya. Betul sekali, bukan jalan pintas yang gimana-gimana, tapi lebih ke efisiensi strategis. Efisiensi. Fokusnya itu andai di prinsip fundamental, bukan sekedar metode teknis yang lagi ngetren sekarang. Prinsip ya, bukan metode. Kenapa gitu? Ingat Isaac Newton nggak? Dia kan nggak nemuin fisika dari nol sama sekali. Oh iya, dia kan katanya berdiri di atas bahu raksasa ya? Nah, itu dia. Dia manfaatin temuan orang-orang sebelumnya. Prinsip gravitasi yang dia rumuskan itu jadi fondasi ilmu ratusan tahun loh. Bener juga. Metode itu bisa berubah, teknologi berkembang terus. Tapi prinsip dasarnya itu ya itu-itu aja, tetap relevan. Itu poin krusial banget sih. Ada kutipan bagus dari Harrington Emerson, dia bilang, metode mungkin ada 1.000.000, tapi prinsip hanya sedikit. Wah, bagus itu. Iya kan? Kadang kita gampang banget kejebak sama, teknik terbaru, cara paling hits, padahal pemahaman prinsip dasar itu yang justru ngasih keunggulan jangka panjang. Coba deh, Anda renungkan, di bidang Anda sendiri, ada nggak prinsip dasar yang sering kelewat? Sering kali ya. Dan menariknya, prinsip fundamental itu sering bisa kita temukan kalau kita lihat pola di berbagai bidang loh. Maksudnya gimana tuh, di berbagai bidang? Ada contoh dari Peter Kaufman, dia ini baca kalau nggak salah 144 wawancara di majalah Discover. Wow, banyak juga ya? Iya, dan dia nemuin ada prinsip universal, salah satunya mirror reciprocation. Mirror reciprocation. Apa tuh artinya? Intinya, apa yang Anda berikan, yaitu yang Anda dapatkan kembali. Kayak cermin gitu. Dan ini ternyata berlaku di fisika, biologi, sampai interaksi manusia sehari-hari. Wah, menarik. Jadi bisa nemu benang merah gitu ya, antar disiplin ilmu? Justru itu kekuatannya, menemukan koneksi seperti itu. Ini jadi ngingetin saya sama konsepnya Charlie Munger deh, worldly wisdom, itu loh. Oh ya, Munger, partnernya Warren Buffett kan? Betul. Dia kan terkenal suka gabungin ide dari macam-macam bidang. Psikologi, sejarah, fisika, buat ngambil keputusan investasi yang lebih oke. Dia bilang apa gitu ya soal fakta? Dia bilang, fakta terisolasi itu nggak berguna, kecuali kalau terhubung dalam kerangka teori. Jadi bukan cuma ngumpulin info aja, tapi dibangun jadi pemahaman yang utuh, terstruktur. Wah, setuju banget. Riset dari Kellogg's juga nunjukin hal yang sama kok. Ide-ide paling inovatif itu seringnya lahir dari persilangan antar disiplin ilmu. Oh ya, ada risetnya juga ya? Ada. Makanya Munger juga bilang nggak ada orang yang sepintar itu sampai bisa memimpikan semuanya sendirian. Menguasai ide terbaik dari orang lain itu bukan nyontek, tapi itu kecerdasan. Oke. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang saya tahu, tapi juga gimana saya bisa hubungin ini sama apa yang orang lain udah temukan. Gitu ya? Tepat. Berarti kita mesti cari koneksi-koneksi tak terduga itu ya? Mungkin dari, baca buku di luar bidang kita,
Atau ngobrol sama orang yang latar belakangnya beda banget? Bisa banget. Cara bagus buat ngebayangin struktur pengetahuan ini, ada analogi dari Elon Musk. Dia bilang pengetahuan itu kayak pohon semantik. Pohon semantik. Gimana tuh? Kita harus paham dulu batangnya, yaitu prinsip-prinsip fundamental. Terus cabang-cabang utamanya, baru setelah itu kita fokus ke daun-daunnya, detail-detailnya. Jadi utamain fondasinya dulu ya? Iya, tanpa batang yang kokoh, detail atau daun-daun itu nggak punya tempat buat menggantung, gampang rontok dan terlupakan. Wah, analogi pohon itu kena banget sih. Dan secara neuroscience juga masuk akal, ya kan? Otak kita kan nguatin koneksi saraf yang bermakna, yang sering dipakai. Betul. Fondasi yang kuat itu memungkinkan kita numbuhin cabang pengetahuan baru dengan lebih gampang daripada cuma ngafalin fakta-fakta lepas yang nggak nyambung. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apakah kita lagi bangun batang pohon pengetahuan kita atau cuma sibuk ngumpulin daun-daun yang gampang rontok? Pertanyaan bagus tuh. Ada contoh nyata nggak penerapan konsep ini? Ada. Di dunia kreatif misalnya, coba lihat Coen Brothers waktu bikin film Blood Simple. Oh, film mereka yang awal-awal itu ya? Iya, awalnya mereka ngerasa skripnya itu kok biasa aja, terlalu konvensional. Terus mereka ngambil struktur film noir yang penonton udah kenal banget. Tapi urutan adegannya diacak. Diacak gimana maksudnya? Ya, diubah urutannya, jadi alur ceritanya jadi bener-bener baru, nggak ketebak. Mereka gabungin pemahaman mendalam soal konvensi, tapi dengan inovasi yang ekstrim. Keren kan? Wah, iya juga ya. Jadi pakai yang udah ada, tapi bikinin beda banget. Atau contoh lain mungkin Dick Fosbury di Lompat Tinggi. Si Fosbury flop itu ya? Betul banget. Dia kan gagal terus pakai teknik standar yang ada waktu itu. Tapi bukannya nyerah, dia malah pakai pemahaman dia soal prinsip fisika dasar. Prinsip biomekanik, keuntungan mekanis ya. Iya, buat nyiptain gaya Fosbury flop yang punggung duluan itu. Revolusioner banget pada masanya. Padahal kelihatan aneh banget awalnya ya kan? Banget, tapi ternyata efektif. Dia nggak nemuin fisika baru, tapi nerapin prinsip yang udah ada dengan cara yang nggak kepikiran orang lain. Benar sekali. Dan ini nyambung ke nilai dari pengetahuan yang unik. Pengetahuan unik. Iya. Ketika Anda mendedikasikan diri buat paham prinsip-prinsip ini, terus mungkin Anda gabungin secara unik, Anda itu sebenarnya lagi bangun aset. Aset yang terus menghasilkan peluang baru. Aset ya? Kayak investasi jangka panjang gitu. Betul. Pengetahuan fundamental yang dibagikan, contohnya kayak buku Essentialism itu sendiri yang kita bahas di episode lain, itu kan dampaknya terus terasa bertahun-tahun setelah ditulis. Iya juga ya. Jadi intinya nih ya, belajar dari kebijaksanaan yang udah ada, terus fokus ke prinsip fundamental. Itu cara yang luar biasa efisien ya, buat meraih hasil besar tapi dengan usaha yang lebih terarah. Sangat efisien. Ini bukan soal males loh ya, tapi soal cerdas. Cerdas dalam mengalokasikan energi kita. Ini inti dari mencapai hasil effortless itu tadi. Tepat sekali. Ini strategi buat memaksimalkan dampak, bukan cuma sibuk nggak jelas. Kayak kata Manger tadi, kita nggak mungkin lah nemuin semuanya sendirian. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita semua merenung sejenak ya. Iya, ada baiknya. Coba Anda pikirkan deh. Apa ya satu prinsip fundamental dalam pekerjaan atau mungkin hidup Anda yang kalau Anda kuasai lebih dalam lagi, itu bakal benar-benar nyederhanain banyak hal ke depannya? Satu prinsip kunci ya. Atau mungkin gini, ide dari bidang mana di luar keahlian Anda sekarang yang kayaknya bisa Anda pinjem nih buat menciptakan terobosan yang nggak terduga dalam hal yang penting buat Anda? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan sendiri-sendiri nih. Semoga bisa jadi bahan pemikiran ya. Pasti. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.